warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu mutlak hanyalah milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita, karena Dia adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita, dunia atau akhirat, besar atau kecil, karena Dia adalah As-Samad, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya, dan juga zat yang bersandar semua makhluk kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa berusaha memohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan yang kita sadari kecil atau besar, karena Dia adalah At-Tawwab, yang maha menerima tobat, Al-Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni dosa dan juga maha mengasihi hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari efek atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbesar dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, antara lain tentunya nikmat kehidupan dan nikmat hidayah, yang dengannya kita bisa terus memohon kepadanya untuk diampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan sadar atau tidak sadar. Dan juga dengannya, dengan nikmat kehidupan dan nikmat hidayah, Allah berikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh yang kelak menjadi al-baqiyatus shalihat, yang Allah sifatkan khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, yang kelak akan menjadi lebih baik sebagai simpanan pahala dan juga sebagai sebaik-baiknya harapan di hari akhir, yaitu amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka kita bersyukur Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amal soleh di pagi ini, yaitu dengan sholat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai salah satu ilmu terpenting dalam Islam, yaitu mengenai fikih ibadah, khususnya ibadah terpenting dalam Islam, yaitu ibadah sholat. Kita telah memulai pada pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu pembahasan mengenai rukun sholat, dan telah kita sebutkan yang disebut rukun sholat ya adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, baik sengaja, lupa atau tidak tahu. Tidak bisa gugur karena sengaja, lupa atau tidak tahu. Harus dikerjakan. Dan telah kita bahas yang pertama adalah berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ya. Dan dalilnya jelas, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin,
dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Dan semua ulama tafsir menafsirkan kumu di sini, berdiri di sini adalah al-qiyam fi shalah, berdiri dalam salat. Dan telah kita sebutkan urutannya. Kalau seseorang memang tidak mampu benar-benar berdiri, maka dia bisa duduk. Bila tidak mampu berburuk, dia berbaring ke samping. Kalau tidak bisa berbaring, baru kemudian dia telentang. Namun seseorang berusaha sebisa mungkin mengikuti urutannya. Jangan langsung duduk kalau dia masih bisa berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah dia boleh langsung duduk, sholatnya tetap sah. Hanya kalau dia memiliki kemampuan untuk duduk, memiliki kemampuan untuk berdiri, lalu dia memilih duduk. Misalnya sholat tarawih, dia mampu berdiri, lalu dia memilih, karena panjang, saya ingin santai, saya ingin duduk. Apakah boleh? Boleh, sah sholatnya. Tapi karena dia memiliki kemampuan untuk berdiri, maka pahalanya separuh. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholat orang yang duduk setengah dari sholat orang yang berdiri dari sisi pahalanya. Ya. Kecuali memang ada uzur sama sekali dia tidak bisa berdiri, maka insya Allah pahalanya penuh kalau memang dia ada uzur. Kemudian yang kedua yang menjadi rukun yang tidak bisa ditinggalkan adalah takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar dan selainnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada laki-laki yang sholat dengan buruk. Ada seseorang laki-laki yang sholatnya terburu-buru. Ya, beliau sholat lalu kemudian setelah sholat dia datang kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, irji fa innaka lam tusalli. Kamu kembali karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi. Setelah sholat dia kembali ke Nabi SAW lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi ke tempat tadi. Ya, itu dikatakan di Masjid Nabawi. Kamu kembali lagi ke tempat tadi kamu sholat, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi, Pak. Setelah itu apa? Dia kembali lagi kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu belum sholat. Akhirnya dia, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu, aku tidak bisa memperbagus sholat selain dari yang aku lakukan. Beritahu. Ternyata dia sholatnya banyak kesalahannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa hal penting dalam sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Bila engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Ya. Dan takbir ini kata Nabi SAW, tahrimuha at-takbir, pengharam dari sholat. Maksudnya yang mengharamkan dari hal-hal yang membatalkannya dalam sholat adalah ucapan takbir, dan menghalalkannya atau penutupkannya adalah ucapan salam. Jadi seperti orang yang haji atau umroh. Ketika haji atau umroh, seseorang dia dari berihram, ya. Ketika dia berihram, misalnya umrah labbaik Allahumma umrah. Maka ketika dia melewati mikot, ya, dia diharamkan yang sebelumnya diperbolehkan. Sebelumnya diperbolehkan pakai kopiah, sebelumnya diperbolehkan pakai celana celana yang berbentuk tubuh laki-laki. Tapi ketika sudah bilang Allahumma labbaik Allahumma umrah, maka terlarang, ya, yang sebelumnya diperbolehkan. Begitu pula dengan sholat, karena tadi dia sudah ihram. Ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, maka terlarang yang sebelumnya diperbolehkan, seperti berbicara, makan, ya, dan bergerak seenaknya. Makanya disebutnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ini kan sama katanya dengan ihram dalam sholat, dalam umroh atau haji. Kemudian yang kita perlu pahami, takbiratul ihram, ya, ini harus diucapkan. Entah itu jahar atau sir. Apa yang disebut jahar? Apakah cukup dengan dalam hati? Nah, ini perlu diperhatikan karena terdapat kesalahan fatal oleh kaum muslimin,
yang sering dilakukan. Yaitu apa? Ketika mereka memahami sir itu adalah dalam hati. Imam Nawawi mengutip para ulama-ulama sebelumnya, beliau mengatakan yang disebut jahar itu adalah mengeluarkan suara yang minimal terdengar oleh orang di sebelah kita. Jadi menjaharkan sholat, ketika sholat menjaharkan suaranya adalah minimal ketika kita bersebelahan dengan seseorang, orang yang di sebelah kita bisa mendengar suara kita. Ya. Adapun sir adalah dia mengeluarkan suara yang terdengar oleh pendengarannya sendiri. Pendengarannya sendiri. Maksudnya oleh telinganya sendiri. Allahu Akbar. Kalau jahar, Allahu Akbar. Tapi kalau sir terdengar oleh pendengarannya sendiri. Allahu Akbar. Ya, terdengar oleh pendengarannya sendiri. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau katakan minimal dia mengeluarkan atau dia menggerakkan bibirnya. Dia menggerakkan bibirnya. Kata Imam Malik. Dan sehingga ulama sepakat tidak sah kalau seseorang membaca ucapan dalam sholat, khususnya dalam takbiratul ihram, mulutnya tidak bergerak sama sekali. Ada orang kan seperti itu. Ngangkat tangannya, ngangkat betul. Tapi kata orang Sunda mulutnya balem. Kata orang maksudnya mingkem, ya. Maka itu sholatnya umumnya ulama katakan tidak sah. Dan itu banyak, ya. Banyak kita lihat ini kesalahan fatal. Ada salah seorang bertanya kepada ulama besar di Jazirah Arab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selama saya baru tahu bahwa kalau sholat itu tidak ada yang namanya sir itu dalam hati. Nah, ini penerjemahan yang salah. Allahu a'lam, siapa yang memulai mengatakan sir itu dalam hati. Ini karena bahasa istilah syar'i, bahasa Arab, maka harus difahami dengan bahasa tersebut dan penjelasan para ulama mengenainya. Jadi bukan dalam hati, tapi mengeluarkan suara. Minimal kata Imam Malik mulutnya bergerak. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar minimal dia terdengar. Allahu Akbar dengan suara yang sangat kecil, atau minimal bibirnya digerakkan. Ketika dia tidak menggerakkan sesuatu, maka dia dianggap tidak bertakbiratul ihram. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kesalahan fatal, ya. Yang berikutnya apa? Ya, di antara kesalahan fatal lainnya adalah dari mengucapkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para ulama memperinci apa saja kesalahan, artinya rukun dalam membaca, syarat-syarat dalam membaca Allahu Akbar ini benar. Ya. Di antaranya seseorang membacanya secara langsung Allahu Akbar, tidak memutusnya. Memutusnya gimana? Allah Akbar. Nah, kalau demikian Allah Akbar tidak bermakna Allah Maha Besar, seolah-olah dua kalimat yang berbeda, dua kata yang tidak menyatu menjadi satu kalimat, tapi dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri, Allah dan Akbar. Kalau dia memutus, ya. Sehingga para ulama katakan tidak boleh memutus Allahu Akbar, kecuali ya ada uzur. Misalnya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, mungkin ada gangguan di tenggorokannya. Allah Akbar, batuk misalnya, karena tidak sengaja, sesuatu yang tidak bisa terkontrol sama dia. Tapi kalau dia memutusnya dengan sengaja, apalagi ada jeda waktu yang cukup lama, Allah Akbar, dia mungkin cari sensasi ya, biar agak beda dikit gitu kan, imamnya misalnya Allah Akbar, maka para ulama katakan itu bukan ucapan takbir yang benar, sehingga tidak sah. Kesalahan dalam membaca ucapan takbir.
Di antara juga yang fatal yang banyak dilakukan kaum muslimin adalah dia merubah arti secara sadar atau tidak sadar. Bagaimana merubahnya? Misalnya, dia mengucapkan dengan pengucapan yang tidak benar. Misalnya dia mengucapkan ya, Allahu Akbar. Ya. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa, Pak? Allah Maha Besar. Tapi kalau dia ucapkan Allahu Akbar, ini adalah menggabungkan dua huruf, hamzah dengan hamzah lagi, dengan hamzah wasol. Ya. Jadi dia menambah satu huruf. A, hamzah di sini orang Indonesia bilangnya lebih populernya alif. Tapi kalau ada seperti ini, yang seperti ini disebutnya hamzah. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab. Ketika dia ini cuma satu huruf saja, tapi ini mengandung arti dalam bahasa Arab. A di sini artinya bisa berarti harfu istifham, artinya apakah. Misalnya Anda sudah makan, akalt, apakah kamu sudah makan? Ya. Atahdurul yawm, apakah kau akan hadir hari ini? Tahdurul yawm. Atau kalau ada hamzah berikutnya akan digabungkan, akalt, apakah engkau makan? Maka ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa, Pak? Ingin memuji malah jadi meragukan, apakah Allah Maha Besar? Jadi kekufuran, meragukan akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ya. Dan ini musibah ini banyak terjadi sayangnya. Bukan saja pada imam atau orang yang sholat munfarid. Ya. Sering ada beberapa jemaah juga cerita di beberapa masjid, ya mohon maaf di sekitaran Antapani ataupun Arca Manik, ya ada jemaah cerita di Arca Manik seperti itu. Imamnya kalau takbir Allahu Akbar, ini berpindah Allahu Akbar. Bahkan saya pribadi mendengar suara azan muadzin ya di Antapani sini, dia azannya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merubah arti, Pak. Yang ingin memuji malah jadi meragukan. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya. Ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Al-Bukhari. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Makanya ini kesalahannya fatal. Apalagi yang salah, terkadang ada orang ditulis oleh para ulama mengucapkan Wallahu Akbar, ada wa-nya. Atau Allahu Akbar, tiba-tiba ada di sini ada wa-nya. Allahu Akbar. Ya. Dan Allahu Akbar, bar, memang bacanya bar. Itu dalam pembacaan yang benar dalam bahasa Arab. Dan orang Indonesia mengucapkan bar, insya Allah relatif tidak sulit karena kita mengenal kita mengenal a. Kita biasa mengucapkan sesuatu bar, ba, itu kita bisa. Makanya jangan di ngaco-ngacoin. Kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan ikut-ikutan orang Turki. Orang Turki bukan orang Arab. Artinya dia apa? Lidahnya memang suka keselip juga, gitu kan? Tapi orang Arab, Allahu Akbar, dengar di Masjidil Haram, Masjid Nabi, Allah, nggak ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada yang kayak gitu. Di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, di kita latah kadang ya, karena pengen kelihatan beda, gitu, ingin kelihatan interlokal, gitu kan, impor, jadi dia lidahnya impor mungkin ya. Sehingga dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kesalahan. Karena dia merubah kata. Ya. Itu diantara kesalahan dalam mengucapkan takbiratul ihram. Tadi yang pertama, namanya takbiratul ihram itu harus diucapkan. Entah itu jahar atau sir. Kalau kita sholat berjamaah, kita makmum cukup sir.
terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Allahu Akbar. Itu saja, ya. Tapi tidak sah kalau kita cuman mingkem dalam hati, ya. Adapun tata cara takbir, bentuk mengangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Yang rukun itu ucapannya, ya, ucapannya, ya. Bentuknya bagaimana? Disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi SAW terkadang mengangkat setinggi bahunya, terkadang mengangkat setinggi telinga. Nah, itu dua cara yang dilakukan Nabi SAW. Ya, itu hukumnya sunnah, tapi tentunya kalau kita bisa berusaha tepat, kita lakukan tepat. Ya, dan ada riwayat menyebutkan bahwa beliau menghadapkan telapak tangannya menuju kiblat. Ya, walaupun hadisnya diperselisihkan kesahihannya, namun sebagian ulama mengatakan menghadap kiblat, ya. Ataupun kalaupun tidak, ada yang begini tapi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Orang takbir ada seperti ini, Pak, kan? Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang irit, Allahu Akbar. Ini irit, ya, nggak mau habis bensin, ya. Ada juga yang heboh, ada yang Allahu Akbar. Kalau Masjidil Haram kita lihat lagi, mungkin karena Masjidil Haram masjid besar, jadi dia merasa harus lebih ekstra, ya. Allahu Akbar. Itu banyak kadang saya lihat orang Mesir, kadang Allahu Akbar, ini ngapain gitu, ya. Jadi yang tepat sebenarnya cukup sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, seperti itu, ya. Tidak tadi sedikit atau tidak berlebihan. Walaupun hukum mengangkat tangan ini sah, ya, takbiratul ihram mengangkat ini sah. Dan juga ada yang perlu difahami dalam takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram ini disebutkan oleh para ahli ilmu, dia sah bila seseorang mampu berdiri, dia harus dalam keadaan berdiri. Makanya saya bilang, kalau kita di pesawat, kalau kita masih bisa berdiri dulu, minimal takbirnya. Mungkin kita sepanjang sholat nggak bisa, tapi takbirnya bisa, ya. Waktu pertemuan minggu lalu kan, saya bilang, wah ini nggak bisa nih, lagi goyang, ya. Ya minimal kalau kita bisa sebentar aja. Allahu Akbar. Baru kita duduk. Karena takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya, ya. Dalam keadaan berdiri, ya. Berdiri dan menghadap kiblat. Jadi selama masih bisa berdiri dan menghadap kiblat pada sholat fardu yang 5, maka kita berdiri dan menghadap kiblat. Misalnya kita naik kereta atau naik pesawat. Ini kita ternyata nggak ada ruang, nggak ada space. Kita mau menghadap ke sana nggak bisa. Pesawat yang kita naiki terlalu sempit. Musola juga tidak ada. Intinya tidak ada ruangan untuk sholat. Kita harus di kursi kita. Tapi saya bisa berdiri sebentar, misalnya, atau saya bisa berdiri. Kiblatnya di sana, pesawat di sana. Apa yang dilakukan? Maka ketika kita takbir, kita menghadap sana. Allahu Akbar. Lalu kemudian kita seperti ini. Kalau tidak bisa, baru kemudian duduk. Tapi ketika takbir kita menghadap ke kiblat dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Dan juga ada kesalahan lagi dalam takbiratul ihram. Tadi tanda takbir ihram harus dalam keadaan berdiri. Nah, ini kesalahan banyak terjadi ketika sholat masbuk, sholat terlambat. Contohnya gimana? Kita mengetahui bahwasanya menurut mayoritas ulama 4 mazhab, mereka sepakat batas seseorang mendapatkan 1 rakaat itu ketika dia bisa ruku bersama imam. Ruku bersama imam. Walaupun dia tertinggal Al-Fatihah, tapi dia dapat ruku yakin bersama imam. Imamnya pas barengan, bukan imamnya pas ngangkat Sami Allah, dia baru ruku, itu nggak sah. Maksudnya nggak dianggap 1 rakaat.
Tapi benar-benar dia dapat rukunya imam. Jadi ketika masuk, ya imam Allahu Akbar, terus dia juga benar sama-sama barengan Allahu Akbar. Nah, kemudian orang banyak mengetahui ini, orang terkadang dia tergesa-gesa. Sehingga ini anggaplah ini softnya, dia langsung masuk Allahu Akbar. Nah, ini kesalahan. Harus takbir. Pertama jelas takbir nggak bisa gugur. Yang kedua harusnya berdiri. Jadi ketika masuk dia jangan langsung Allahu Akbar. Tapi dia masuk, dia takbir harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Baru dia turun. Nah, ini kesalahan fatal. Ini sampai di Saudi Arabia itu sampai dibuat videonya oleh para ulama. Karena banyak orang seperti itu. Jadi dia masuk ke shaf langsung Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi harusnya dia masuk dulu Allahu Akbar, baru dia turun. Apakah ketika turun saya mengucapkan takbir lagi? Sebaiknya ya menurut jumhur ulama. Tapi sebagian ulama lain mengatakan kalaupun tidak maka insya Allah cukup. Tapi kalau mau afdol dia Allahu Akbar, ketika dia turun Allahu Akbar. Gitu. Begitu juga kalau kita dapati imamnya sujud, maka kita takbir dulu Allahu Akbar. Lalu kita sujud, gitu kan? Tapi jangan langsung tadi. Banyak saya pribadi Pak, waktu belum tahu ini, saya sering gitu. Jadi masuk aja langsung Allahu Akbar. Ya. Atau mungkin ngangkat tangan tapi gini, Allahu Akbar. Gitu. Ya. Harusnya kita takbir dulu. Namun kalau seseorang tidak mengangkat tangan, apakah sah? Begini Pak. Allahu Akbar. Sah tidak? Sah tidak? Sah nggak Pak? Sunnah. Sah. Kan dia bilang. Jadi walaupun nggak ngangkat tangan, dia ke sini. Allahu Akbar. Dia langsung begini. Ini sah. Karena sudah mengucapkan, karena yang rukun itu ucapannya, bukan gerakannya. Gerakannya ini sunnah. Kalau lupa, maka sah. Tapi yang penting ucapannya. Ucapannya diucapkan saat berdiri. Bukan saat bergerak, tadi masuk, Allahu Akbar. Nah, bukan seperti itu. Perhatikan saja Pak, kalau lagi yang masbuk, sering kayak gitu. Dia masuk tanpa ya buru-buru. Nah, tapi itu jadi nggak sah masalahnya. Ya. Nggak sah. Nah, jadi bayangkan masalah takbiratul ihram saja, ini penjelasan ulama ternyata Masya Allah. Kita belum masuk yang lain, takbiratul ihram saja ternyata banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Kita mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Jadi saya review lagi, kalau takbir jangan balem. Nggak ada istilah dalam hati, harus digerakkan minimal. Terdengar lebih baik terdengar oleh telinga kita. Kalau mau sir, ya, atau lebih baik bahkan jahar dibandingkan dia mingkem, dibandingkan dia dalam hati, ya. Atau minimal dia gerakan yang terdengar oleh dirinya sendiri. Dan tadi dia lakukan ketika berdiri, takbiratul ihramnya, ketika berdiri, ya. Dan ucapkan dengan benar tadi. Bukan Allahu Akbar atau bukan Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Ada juga yang seperti itu. Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Itu juga merubah arti. Atau memutusnya Allah Akbar. Nah, itu termasuk yang tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Kemudian di antara rukun yang berikutnya yang tidak boleh ditinggalkan adalah membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dikecualikan darinya adalah makmum yang masbuk, yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan dia mendapatkan berdirinya imam, atau ya mohon maaf, dikecualikan dua hal. Pertama apa? Pertama,
orang yang tadi masbuk kita sebutkan, dia dapat imam dalam keadaan ruku, dengan yakin dia bareng sama imam, maka Al-Fatihah gugur darinya. Dan ini difahami oleh ulama 4 madhab. Ada yang menyelisihinya, ulama-ulama terdahulu, ya Zahiriyah. Ya, Zahiriyah adalah ulama yang terkenal letterlek, Zahiriyah. Ini madhab Zahiriyah. Tapi 4 madhab semuanya mengakui bahwa batas seseorang mendapatkan 1 rakaat itu kalau dia dapat ruku berbarengan imam. Jadi kalau ketinggalan Al-Fatihah, bagi orang yang demikian itu Al-Fatihahnya gugur. Artinya dia tetap dianggap 1 rakaat, sah 1 rakaatnya. Atau dia mendapatkan berdirinya imam namun tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Begitu masuk, imamnya lagi sudah baca surat. Waktu berjamaah, imamnya udah baca surat. Dia mau baca Al-Fatihah baru misalnya ihdinas siratal mustaqim, langsung imamnya langsung turun. Atau kalau ihdinas siratal mustaqim mungkin masih bisa dikejar ya. Ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, imamnya ruku, Allahu akbar. Kan nggak kekejar, kalau dia kejar pasti dia ketinggalan. Maka apa yang dia lakukan? Dia ikut ruku bersama imam. Al-Fatihahnya gimana? Kan nggak sah tanpa Al-Fatihah. Dalam keadaan demikian, Al-Fatihahnya gugur. Dia tetap mendapatkan 1 rakaat. Ya, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain Nabi SAW mengatakan, idza kabbara fakabbiru. Bila dia bertakbir, maka hendaklah kalian segera menyusul bertakbir. Ya. Dan juga hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah ini terlambat masuk ke dalam jamaah, lalu dia langsung ruku, maka dia melakukan, waktu itu Nabi SAW telah menganggapnya melakukan 1 rakaat. Ya. Jadi keadaan demikian dikecualikan. Demikian juga makmum yang dalam sholat jahriyah, dia dikecualikan dari membacanya. Maksudnya makmum dalam sholat subuh, maghrib dan isya, apakah perlu membaca ulang Al-Fatihah? Menurut penulis buku ini itu dikecualikan, dia cukup mendengarkan saja. Tapi kalau dia membaca di sela-sela diamnya imam, maka itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Jadi begini, intinya kalau dalam sholat berjamaah, bagaimana makmum? Ulama sepakat, bukan sepakat, mohon maaf, tapi mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama mereka menganggap bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat. Buat siapa? Khususnya buat imam dan munfarid. Ini yang disepakati. Imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka ini diperselisihkan di antara para ulama. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, makmum tetap harus baca di belakang imam Al-Fatihah. Kecuali yang barusan. Kalau Imam Syafi'i walaupun ruku, kalau menurut beliau telah gugur juga, sepakat kalau ruku, ya. Kalau dia terlambat cuma dapat ruku atau tidak selesai Al-Fatihahnya, maka dia sepakat mereka mengikuti imam. Tapi kalau ada waktu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib makmum tetap membaca Al-Fatihah. Tapi ulama selain Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, gurunya beliau sendiri, begitu pula Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang muridnya beliau, tidak setuju dengan beliau. Mereka mengatakan bahwa makmum cukup mendengarkan dalam sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib dan isya, bacaan imam itu sudah mencukupi bacaan makmum. Dan itu dalilnya banyak. Jadi sama-sama memiliki dalil, khususnya dalam pendapat mayoritas yang mengatakan cukup mendengarkan, itu dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Namun penulis buku ini mengambil kehati-hatian. Jadi dia bilang, kalau dia makmum tidak membaca, cukup mendengarkan, itu sebenarnya cukup. Tapi kalau dia baca di sela-sela diamnya imam, maka itu lebih baik. Nah, ini artinya
mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Ya. Nah ini pendapat kami pun demikian. Jadi kalau kami cenderung pendapat ini. Kalau bisa baca, baca. Tapi kalaupun tidak, insya Allah sah salat kita sebagai makmum. Kalau saya mau baca, kapan bacanya? Ini disebutkan inda sakatatil imam. Sakatil imam ini apa? Ketika diamnya imam, ketika imamnya saktah, ketika diam. Kapan ketika imam diam? Biasanya antara lain setelah amin. Dia diam dulu sejenak sebelum masuk surat, ya. Atau kata Imam Nawawi, kalau di rakaat pertama boleh dia baca ketika imam membaca iftitah. Imam membaca iftitah, dia boleh kemudian membaca Al-Fatihah mendahului imam kalau dalam sholat berjamaah. Dalam membaca Al-Fatihah menurut Imam Nawawi tidak mengapa. Tidak mengapa, ya. Dan juga yang penting antara lain dalam membaca Al-Fatihah tidak ada istilah dalam hati. Hati-hati nih ibu-ibu ya, bapak-bapak. Dalam saat zuhur dan asar nggak bisa kita Allahu Akbar. Sepanjang sholat balem terus, mingkem terus, nggak ada. Minimal harus digerakkan. Para sahabat dahulu mengetahui Nabi SAW benar-benar menggerakkan ketika sholatnya. Dari mana? Dari gerakan janggut beliau ketika sholat zuhur dan asar. Memang bergerak, ya. Jadi kalau kita mingkem dalam hati tidak sah sholatnya. Ini perlu diperhatikan. Sampai tadi ulama Jazirah Arab, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ketika ada orang bertanya, saya baru tahu bahwa itu harus kita gerakan. Beliau, apa yang saya harus lakukan? Kata beliau, taubatan nasuha, karena bisa jadi sholat anda ini selama ini itu tidak sah, kata beliau. Anda harus taubatan nasuha. Gara-gara sholat, tapi ternyata gara-gara tidak tahu ilmunya, ternyata tidak sah sholatnya menurut para ahli ilmu. Ya, jadi kita bicara ini bukan pandangan hawa nafsu. Ya, jangan pandangan bisa lah kayak gitu, apa bedanya? Itu hawa nafsu. Kadang sering dilontarkan oleh orang awam. Tapi ahli ilmu dia bicara berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Ya, ternyata memang harus diucapkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin sampai sini. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan Bu. Berbarengan maksud Ibu? Iya. Memang ada yang pendapat, ulama mengatakan bisa demikian, namun yang lebih baik adalah memang ketika dia diam. Apalagi kalau imamnya bacanya cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyak. Ibu kapan bacanya, Bu? Bisa ya? Oh jarang, kalau di sini jarang. Setelahnya pelan. Ya kalau bisa memang bisa. Tapi kalau yang lebih baik memang ketika kita bisa bacanya langsung sekaligus. Ya, antara lain biasanya ketika imam terdiam. Kenapa? Kalau menurut pendapat selain mazhab Imam Syafi'i, menurut ulama-ulama lain, maka insya Allah tidak mengapa. Artinya bagi pendapat para imam yang lain, mendapatkan, ya artinya kalau sholat jahriyah, kalau kita mendengar saja itu sudah mencukupi. Di antara dalilnya apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, bukankah kita telah sepakat, ya wahai para pengikut mazhab Syafi'iyah, bukankah kita sepakat bahwa barang siapa mendapatkan ruku sama imam itu sudah dianggap satu rakaat? Maka tentunya yang lebih rendah, yang Al-Fatihahnya belum sempurna, mohon maaf bukan lebih rendah, tapi posisinya lebih tinggi. Dalam arti dia lebih awal bersama imam. Ya, dia masih dapat Al-Fatihah tapi setengah, ya. Tentunya dia lebih berhak mendapatkan dianggap satu rakaat.
ya, difahami ya. Dapat ini saja sama imam, kata Imam Ahmad, ini kita semua sepakat bahwa ini dianggap 1 rakaat. Lalu bagaimana dengan orang yang masih bisa di sini, masih bisa dapat berdiri, tapi dia tidak selesai? Tentunya lebih berhak dianggap mendapat 1 rakaat. Nah, itu dalilnya Imam Ahmad. Makanya beliau ketika membantah Syafi'iyah dalam hal ini, dalil beliau kuat. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i diakui bahwa kalau ruku pun itu dianggap mendapat 1 rakaat. Gitu. Ya. Oh gitu, baik. Ibu aminnya kapan kalau gitu? Ya. Oh, habis amin, ibu baca. Oh ya, imamnya baca surat. Nah, ibu baca saja dengan cepat, Bu. Ibu selesaikan dengan cepat. Selesaikan dengan cepat. Tapi memang kalau saya memang cenderungnya ke pendapat tadi ya, ulama-ulama yang lain, memang sebenarnya kalau makmum itu cukup mendengarkan imam saja. Kalau memang ada waktu baca, tapi kalau tidak jangan maksakan. Karena saya pernah prakteknya, Pak ya. Saya ingat di kampung kakek saya, ya. Di kampung kakek saya, waktu itu sholat Jumat. Sholat Jumat, imam membaca Al-Fatihah, amin. Begitu selesai amin, masing-masing jemaah membaca Al-Fatihah. Dan ini bukan 1-2 orang, 1 masjid, Pak. Dan semuanya dengan suara yang dia berusaha terdengar oleh dirinya sendiri, tapi kan suara terdengar diri sendiri juga kadang terdengar sama telinga di sebelah kita. Dan ini 1 masjid, jadi rame, Pak. Sampai saya berpikir ini imam jadi kayak sholat sendiri aja. Saya berpikir kalau imamnya salah atau dia mungkin bukan baca Al-Quran, saya pikir imamnya kalau baca jampe-jampe aja orang nggak ngeh ya, nggak sadar karena semua sibuk dengan masing-masing. Ya. Nah, makanya di situ saya lebih cenderung memang kita sebagai makmum mendengarkan. Kalau sholat jahar, ya kalau sholat jahar, jadi ramai di masjid itu masing-masing sibuk sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah, gitu. Ya. Imamnya suka kayak sholat sendiri aja, Pak. Baca ayat, baca surat tuh kayak sholat sendiri aja. Ya. Nah, jadi di situ saya melihat, ya saya kira mungkin pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ulama yang lain. Namun andaikan memang ada memungkinkan, yang jeda waktunya lama dan kita bisa baca cepat, maka kita baca. Atau ketika dia membaca iftitah, maka itu lebih aman. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan ya. 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 Iya. Ya. Ya. Ulama yang diakui oleh dunia Islam akan keilmuannya seperti Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau madhabnya adalah madhabnya Hambali. Sebenarnya yang tepat Hanbal pakai nun, bukan mim, bukan Hambal tapi Hanbal. Hanbal ini nama kakeknya, ya. Beliau namanya Ahmad, ya. Hanbal itu nama kakeknya. Nah, beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya. Beliau termasuk yang mengatakan qunut subuh makruh, tapi tidak sampai haram. Beliau hanya mengatakan makruh karena menurut beliau hadisnya tidak sahih. Walaupun beliau tentunya menghargai dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan itu hadisnya kuat. Maka beliau ditanya, bagaimana kalau saya berada di belakang makmum, di belakang imam yang kunut? Apakah saya kunut? Kata Imam Ahmad, kunut, ikut dia. Ya. Dan itu dipraktekkan oleh beliau sendiri, disebutkan oleh muridnya. Beliau pernah datang suatu tempat yang mereka kunut subuh, maka beliau kunut. Walaupun beliau tidak biasa berkunut. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dalam kondisi demikian, karena kunut itu adalah khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang diakui dalam fikih, ya, Imam Syafi'i
dan juga Imam Malik. Imam Malik bedanya apa? Beliau tidak dijaharkan dan beliau sebelum ruku kalau beliau kunutnya. Ya. Maka dalam hal seperti ini, ya makmum kata Imam Ahmad, dia mengikuti apa yang dilakukan imam, walaupun dia biasanya di rumah enggak misalnya. Ya. Begitu juga fatwa-fatwa ulama-ulama di tanah suci. Di tanah suci kita lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak kunut. Tapi fatwa mereka kalau dapat di negeri yang ada kunut subuh, ikuti kata mereka. Ya, jangan kemudian menjadi masalah besar seperti itu. Karena itu khilaf muktabar, khilaf yang diakui. Seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan bila ada yang tanyakan. Silakan Pak tadi. Pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita juga khusyuk. Bolehkah kita membaca artinya Pak dalam hati? Membaca artinya. Ya, bukan membacanya, tapi memaknainya. Ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita memaknainya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kalau memaknainya boleh, menghayati. Justru yang dituntut memang menghayati. Ya. Kalau menghayati boleh, tapi kalau kita membaca jangan. Misalnya kita di belakang imam, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu Rabb semesta alam. Ya, itu heboh nanti ya. Nanti mengganggu konsentrasi. Tapi kita apa? Nah itu dalam hati beneran itu Pak. Jangan sampai terucap. Dalam hati beneran, arti dalam arti kita menghayati. Menghayati maknanya, itu boleh. Menghayati maknanya. Justru kita dituntut untuk menghayati makna-makna Al-Quran. Ya. Seperti itu Pak ya. Makanya contohnya, ya kalau orang Arab karena dia memang bahasanya. Ya. Dulu ada imam yang besar, imam Masjidil Haram. Bapak-bapak mungkin ibu-ibu juga dengar namanya Imam Asyuraim. Kan ada As-Sudais, ada Asyuraim. Ya kalau As-Sudais itu yang suaranya melengking tinggi, Syuraim yang ya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah itu Asyuraim. Asyuraim itu pernah saking menghayatinya dia ketika membaca Iyyaka na'budu wa berhenti di situ Pak, nangis dia. Di Masjidil Haram terdengar jutaan orang di masjid. Nggak bisa dia lanjutin, balik lagi. Iyyaka na'budu sampai tertahan. Ulang lagi, nggak bisa lagi lanjut Pak, nangis dia di situ. Ya. Karena di situ terlihat apa penghayatan yang luar biasa. Nggak usah ngomong surat, baru sampai situ aja udah berhenti dia, nangis di situ. Ya. Subhanallah. Saya Asyuraim itu ya. Nah, jadi kalau menghayati justru dituntut. Ya, tapi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan artinya atau kita mengeluarkan suara, jangan sampai seperti itu. Tapi dihayati justru itu yang dituntut ya. Allahu a'lam. Seperti itu Pak ya. Silakan ada yang tanyakan lagi Pak. Ibu-ibu mungkin ada yang tanyakan lagi? Ya. Ya. Ada imam yang baca suratnya panjang. Iya. Bahkan dalam rangka Murojaah. Biasanya para hafiz Al-Quran kan. Sementara kita kan nggak ngerti Pak. Iya. Nah itu dalam kondisi itu makmum itu suka jadi ngantuk kemana-mana. Makmum jadi panjang ini kita nggak ngerti artinya. Iya. Dengerin gitu kan. Iya. Jadi gimana Pak solusinya? Makanya itu solusinya belajar bahasa Arab Pak. Sering-sering baca terjemahan, minimal terjemahan. Lebih baik baca tafsirnya, tapi minimal terjemahan surat-surat yang populer dibaca oleh imam-imam. Yang populer, kita baca artinya ya. Kalau tidak bagaimana? Khusyuk aja tetap dengerin. Kalau kita nggak ngerti tetap wah ini mah ada suratnya dari tengah-tengah pisan ini mah gitu kan. Bukan yang biasa sering dibaca. Ya, sudah aja kalau gitu berusaha dengarkan dengan baik ya. Jangan ngelantur ya. Tetap berusaha dengarkan baik-baik ya. Nah, tapi kalau ada gangguan, ngelanturnya terlalu jauh ya. Pikniknya udah sampai Singapura ya. Bapak langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu disunahkan. Kalau kita ada gangguan dalam sholat
banyak pikiran atau was-was, maka disunahkan, ini dicontohkan oleh Nabi SAW, kita meniup ke samping kiri kita sembari membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu ya. Nah seperti itu, bukan nyingsringkeun Pak ya. Tapi kalau salat sendirian itu disunahkan mengeluarkan ludah sedikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau salat berjamaah jangan Pak ya. Sebelah Bapak nanti Pak RW, Bapak nggak dikasih, mau ngurus kakak nggak beres-beres nanti Pak ya, itu. Nah kalau salat berjamaah cukup meniup saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup meniup. Itu kalau kita banyak pikiran, was-was, ya, aduh batal nggak tadi, batal nggak, wah itu. Semua was-was itu masuk Pak, sampai imam saja kan suka ada was-wasnya. Was-wasnya imam itu apa? Ketika baca surat, wah nggak akan hafal nih, nggak akan keluar hafalannya. Kalau bagi yang suka ngimamin pasti ada was-was kayak gitu, ya. Jadi gemper kata orang Sunda ya, jadi grogi dia. Ya. Nah saat seperti itu saya sendiri subhanallah saya praktekkan langsung. Kalau ketika ada kayak itu saya langsung a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya nggak usah terdengar keras ya, cukup sir tadi a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu langsung hilang biasanya. Alhamdulillah. Dan nanti kalau di rakaat kedua muncul lagi ta'awuz lagi. Boleh, jadi boleh mengulang Bu. Itu kalau ada gangguan was-was. Ada gangguan setan itu disunahkan meniup seperti itu. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang tanyakan Ibu-ibu? Bapak-bapak yang tanyakan lagi? Ya. Baik, bila tidak demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga menjadi ilmu yang kelak bisa kita amalkan ya. Dan untuk kesempurnaan ibadah kita. Artinya Islam ini mudah, namun Islam ini berdasarkan ilmu. Ayat pertama yang turun itu berbicara mengenai dasar ilmu apa? Membaca, Iqra. Iqra adalah dasarnya ilmu. Orang kita tahu kita sekolah yang belajar mendasar apa? Belajar baca supaya bisa apa? Supaya bisa kita baca. Ya. Oleh karena itu Islam ini agama mudah, namun kita harus dengan ilmu, bukan bermudah-mudahan. Mudah tapi bukan bermudah-mudahan. Harus dengan di atas ilmu. Allahu a'lam bishawab, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.